Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar Blender mulai dari fundamental. Yang pertama adalah kita lihat di bagian sini ada beberapa pilihan type file, general, 2D animation, sculpting, pemahatan, visual effect, dan video editing. Ini sebenarnya bisa. Cuma yang kita pelajari sekarang adalah general karena kita akan membuat aset nanti yang akan kita masukkan pada beberapa software seperti pada game development, salah satunya Unity dan Roblox ya. Kita pilih general dulu. Yang pertama adalah kalian harus tahu namanya 3D space ya. Ini 3D space. Sebelum itu saya akan mengaktifkan screencast agar kalian tahu semuanya. Nanti saya ngeklik apa di sini tahu ya. Caranya adalah yang pertama, apabila kalian belum punya add-ons-nya, maka kalian harus download namanya screencast. Download di Google ada screencast, terus kalian aktifkannya di mana? Aktifkannya di sini. Ke edit, preference, terus pilih add-ons, nah, dan install di sini. Nah, nanti cari namanya screencast ya. Download. Nah, di sini ada screencast. Screencast. Mana screencast? Nggak ada ya. Ya, nanti namanya screencast lah. Kalian pilih klik ini terus install add-on ya. Karena saya sudah ini di sini, maka saya tinggal nyari namanya screencast. Nah, ini saya aktifkan yang ini. Ini kenapa yang bawah tidak diaktifkan? Karena yang bawah versinya 3. Kalau versinya 3 itu mouse-nya tidak kelihatan, yang kelihatan cuma teksnya saja. Nah, ini yang 3,8 insya Allah versinya. Oke, terus centang. Di sini pilih namanya save preference. Nah, close. Oke, setelah itu ini ya, tekan tombol N mengaktifkannya. Screencast. Nah, di sini kelihatan ya. Nah, jadi ini kelihatan. Saya ngetik apa, saya lagi ngapain ya. Oh, kurang besar. Ya kita besarkan fontnya, misalkan. Segini bisa. Mouse-nya kurang besar. Ya kita besarkan. Nah, next. Setelah itu, kalian sudah tahu namanya 3D space. Ini ada sumbu Y, Z, X, Y atau X, Y, Z dengan warna masing-masing yang berbeda. Saya buatkan dulu. Nah, ini kelihatan kan? Saya lagi ngapain kelihatan ya. Saya buatkan dulu silindernya. Nah, di sini ada namanya object properties. Scale-nya saya buat 0,2. Ini belum masuk praktek ya. Saya cuma memberikan nanda aja. Nah, ini saya buat di sumbu untuk 3D space yang Z dulu ya. Z warnanya apa? Warnanya biru. Gimana cara merubah warna? Kita pilih dulu di sini viewport setting. Setelah itu kita masuk ke material properties, tinggal kita tambahkan new. Nah, ini ada pilihannya. Karena saya ingin birunya persis dengan Z, maka saya eyedrop ke Z yang biru ini. Nah, otomatis sama warnanya ya. Nah, ini sudah Z. Sekarang saya bikin yang apa? Y ya. Ukurannya 0,2 ya. Nah, ini terus saya geser ke Y2. Nah,
Kelihatan warnanya apa? Warnanya hijau ya. Sama dengan di sini. Eyedrop ke warna hijau. Terus saya buat baru lagi. Silindernya ukurannya sama. Nah, 2 di sini saya rotasi pada sumbu X. Y sorry. 90 ya. Nah, Y-nya X-nya saya ganti 2. Nah, ini warnanya saya ganti merah ya. Nah, ini kalian sudah tahu 3D space-nya yang arah hijau atau warna hijau itu ke sumbu Y, yang warna merah ke sumbu X, yang warna biru ke sumbu Z. Ya, jadi ada 3, karena ini 3D, jadi ada 3 dimensi ya. Oke, ini sudah ke 3D space-nya. Berikutnya adalah kalian harus memahami namanya UI-nya atau user interface-nya. Ya, dari tadi sebenarnya sudah sih beberapa seperti ini. Kalau wheel down, wheel up itu kita scroll ya, zoom in, zoom out ya, sini ya. Jadi kelihatan ini saya lakukan berapa kali ya. Terus berikutnya, saya ingin melihat dari sisi yang berbeda, sini ya. Nah ini kelihatan juga middle mouse yang saya pakai. Jadi saya putar-putar. Saya ingin lihatnya kurang geser ke kanan dikit. Nah ini, sambil saya tekan shift, sambil sini. Sebenarnya ada 3 itu aja. Ada scroll down sama scroll up untuk zoom in, zoom out. Terus tekan middle mouse-nya untuk melihat sudut mana. Kalau untuk geser posisi, tekan shift-nya. Nah, itu untuk dasar awalnya seperti itu. Itu UI-nya. Berikutnya adalah kita belajar tentang struktur editor. Struktur editor itu apa sih? Nah, di sini. Yang dulu kalian pernah mencoba di ini ada 3D viewport. Di sini ada apa ini? Image editor. Nah, nanti kalian tidak akan cukup dengan satu layar ini saja. Satu editor aja ya, struktur editor tidak cukup. Kalian akan menambahkan beberapa editor. Caranya gimana? Di pertengahan putusan garis ini kalian arahkan mouse kalian sampai kursornya ada tambah plusnya. Kalian klik, tahan, kalian geser. Nah, ini bisa. Jadi misalkan ini nah, di sini. Kalau ini kan render ya, yang sebelah kiri ini ya. Render, kalau ini saya posisikan, nah, berarti nggak ada yang terrender nanti kalau ini saya gerakkan di sini. Nah, saya ingin geraknya sini, 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 gitu ya. Nah, ini fungsinya ini. Ini bisa diubah juga. No teksturnya, karena belum ada ya ini. Terus, kalau ingin editor Python-nya juga bisa di sini. Nah, itu. Bisa nambahkan dari atas juga bisa. Nah, jadi gini bisa. Ini juga bisa. Nah, ini juga bisa sebenarnya. Setelah banyak gini, terus gimana Pak? Saya ingin membalikannya. Kalau ingin balikan, di tengah-tengah sini sampai muncul kursornya seperti ini. Panah, ada penunjuk panah bolak-balik. Sorry. Klik kanan, join area. Sini ya. Ini juga klik kanan, join area. Sini ya. Sekarang ini juga join area. Nah, kita kembali ke awal. Nah, itu untuk struktur editor dan type editor. Berikutnya, setelah itu kalian akan, ini kalian pasti punya nanti masing-masing versi berbeda ya. Tapi kalau 27, 28 sampai 3 itu mungkin tidak terlalu jauh berbedanya. Di sini ada workspace modeling.
edit mode biasanya, ada sculpting, ada UV editing, ada texture paint, nanti kita akan pelajari semuanya, ada shading di sini, pakai node ya. Nah, ini ya. Terus ada animation pakai timeline ya. Ada rendering. Nah, tadi yang saya tekan O0 tadi, munculnya rendernya yang di area sini, tidak lebih itu. Ada compositing, ada scripting. Nah, kembali ke layout. Nah, itu sekilas tentang workspace yang ada di atasnya ini, modeling, sculpting, dan sebagainya. Berikutnya adalah kamera dan view ya. Kamera dan view ini. Lebih ke arah sini kameranya ya. Ini kamera juga bisa diposisikan, dilihatkan, digeser pun bisa. Nah, ini kalau saya lebih senang gesernya itu sesuai dengan ini ya, arah panah gini ya. Bisa dirotasi nggak? Bisa dirotasi. R sumbu Z. Nah, ini bisa dirotasi. Kita lihatnya tekan 0. Nah, tekan 0 ini, kalau untuk yang laptopnya itu 15 inch, pasti ada 15 inch ke atas, itu pasti ada numpad ya, atau keyboardnya 100%. Kalau yang 14 inch biasanya masih 80%. Gimana caranya biar nolnya itu bisa diaktifkan untuk jadi view kameranya? Caranya adalah diedit, terus preference, input ya. Di input ini, emulate numpad-nya diklik. Bagi yang laptopnya tidak ada numpad atau 14 inch ke bawah itu nggak ada. Ada juga yang 15 inch nggak ada, numpad-nya juga ada. Nah, itu dilihatnya di sini. Terus setelah itu, kalian setelah membuat sebuah bidang atau aset 3D, kalian pasti harus menyimpannya ya. Yang ada dua, ada disimpan, biar project itu bisa diedit lagi, ada diekspor. Kalau disimpan ya kita simpan, file, save gitu ya. Buatkan folder. Nah, misalkan di sini saya buat folder baru, klik kanan, new folder, aset, aset 3D fundamental. Nah, misalkan ini kita save ke Blender. Ini juga jangan lupa dinamai. Misalnya 3D Space. Nah, misalkan seperti ini. Terus kita save. Nih. Atau berikutnya kalian ingin menjadikan aset agar bisa diambil di Unity, di Unreal Engine, di Roblox, di yang lain yang membutuhkan aset 3D, kalian bisa ekspor. Di sini banyak pilihan. Yang sering dipakai sih format .fbx sama OBJ ya. Misalkan ini. OBJ, kita cari aset fundamental. Nah, fbx. Sudah tersimpan. Nah, itu untuk kali ini. Setelah itu, kalian misalkan saya ingin buka baru, tekan Ctrl N, general ya. Ini don't save nggak apa-apa. Kalian pengen open filenya, Kenrod Reach. Oh, salah ini. Tadi belum ditekan save ya. Jadi hilang, tidak apa-apa, nanti kalian tinggal mempraktekkan berikutnya. Nah, mungkin itu untuk fundamental yang pertama, silakan dipelajari dulu. Kita lanjutkan ke
video tutorial berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.